Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Studi Islam Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang munculnya pemahaman Islam baru, Islam liberal, gagasan khilafah, salafisme modern, Islam dan terorisme, yang beranggotakan Resti Januarti NIM 042, Zulfia Syani NIM 054, Veranika Intanawati NIM 067, Dina Rifatul Wafa NIM 72, dan saya sendiri Susi Wulandari NIM 074. Langsung kita mulai saja. A. Sejarah kemunculan Islam baru yaitu Islam liberal. Liberal artinya bebas, tidak tekstual, toleran, berpikir terbuka. Sedangkan Islam liberal adalah Islam yang bebas, yang tidak harus memahami Islam secara tekstual, Islam yang toleran terhadap Islam, Islam yang berpola pikir terbuka dan luas mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, latar belakang pemikiran Islam liberal mempunyai akar yang jauh sampai di masa keemasan Islam. Charles Guzman menyebutkan bahwa Islam liberal muncul sekitar abad ke-18 dikala kerajaan Turki Utsmani dinasti Safawi dan dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Bersamaan dengan ini, muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syekh Waliullah di India, 1703 sampai 1762. Menurutnya, Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Munculnya pemikiran liberal Indonesia tidak terlepas dari pemikiran liberal dari dunia Arab. Juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran keagamaan di Amerika dan di Eropa. Pemikiran yang bercorak liberal dan berbagai penjuru negara tersebut akhirnya merasuk ke dalam pemikiran intelektual Muslim Indonesia. Ada beberapa pemikiran tentang Islam yang mendahului lahirnya Islam liberal ini, yaitu pembaruan Islam yang mengusung ide-ide sekularisasi dan neomodernisme, serta pandangan pluralisme inklusif di kalangan pemikir Islam. Di antara tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran di antara lain Abdul Rahman Wahid, Nurcholish Madjid, Johan Effendi Ahmad Wahid. Sejarah kemunculan Islam baru gagasan khilafah. Secara literal, khilafah artinya penggantian terhadap pendahulu, baik secara individual maupun secara kelompok. Sedangkan khilafah sendiri secara teknis dan terminologis artinya adalah lembaga pemerintahan Islam yang pernah dipraktikkan oleh umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pertengahan dasawarsa ketiga abad ke-20. Para pemikir Islam klasik dan pertengahan seperti Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah, pada umumnya mereka menerima dan tidak menentang keabsahan sistem pemerintah monarki yang ditemukan pada zaman mereka masing-masing. Pemikir mengenai ketatanegaraan di kalangan umat Islam mulai mengalami pergeseran menjelang abad ke-19. Pada masa ini, pemikir ketatanegaraan Islam mengalami perkembangan yang signifikan, atau bisa dikatakan mengalami kemajuan. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh yang pertama, karena kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal. Yang kedua, karena tantangan negara-negara Eropa terhadap integrasi politik dan wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi atau penjajahan. Dan yang terakhir, karena keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi. Yang selanjutnya perkembangan Islam baru yaitu salafisme modern. Istilah salafisme, salafi maupun salafiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salaf yang artinya pendahulu. Sedangkan salafisme merupakan suatu pemahaman atau paham yang mengembalikan
bahasa dan pemahaman doktrin Islam kepada sumber yang autentik, yaitu Al-Quran, kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan generasi awal umat Islam. Salafisme modern merujuk pada gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho pada abad ke-20 di Mesir, dan juga di Jazirah Arab oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan salafisme tidak terlepas dari sarana penting, yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII yang berdiri pada 1967, diketuai oleh Muhammad Natsir. Melalui ormas ini, para pelajar Muslim Indonesia dikirim ke Saudi Arabia untuk belajar di sana, dan sekembalinya mereka ke Indonesia, mereka akan melakukan penyebaran paham salafi. Pada awal tahun 1980-an, didirikan Lembaga Pendidikan Bahasa Arab atau LPBA di Jakarta, dan sekarang telah berubah nama menjadi LIPIA atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Para alumni dari Saudi Arabia ini memulai kegiatan di kalangan mahasiswa. Lalu untuk meningkatkan penyebaran salafisme dan memperkuat eksistensi komunitas salafi, mereka mendirikan yayasan dan pesantren-pesantren salafi. Selanjutnya saya akan membahas sejarah kemunculan Islam baru yang keempat, yaitu Islam dan terorisme. Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab, yang berarti menimbulkan rasa takut. Persoalan utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan terorisme dalam Islam ialah jihad. Kata jihad berasal dari kata juhd, yang berarti usaha, upaya, kerja keras, dan perjuangan. Seseorang dikatakan berjihad apabila ia berusaha mati-matian mengerahkan segala tenaga kemampuannya, baik itu fisik ataupun material, untuk memerangi musuh Islam. Jihad sering dihubungkan dengan istisyadiyah, yaitu aktivitas jihad yang dilakukan untuk mencari syahid dengan kerelaan. Istisyadiyah kontemporer muncul dengan menggunakan perangkat dan sarana perang modern yang belum pernah terpakai sebelumnya. Kondisi seperti yang terjadi di Palestina, Irak, Somalia, atau Afghanistan, dan lain sebagainya melahirkan konsep istisyadiyah melalui bom bunuh diri. Kemudian, setelah tragedi tanggal 11 Maret 2001, opini dunia terbentuk bahwa rakyat Amerika merupakan korban tragedi terbesar dan dari suatu tindakan terorisme. Dalam hal ini, media sangat berperan penting dalam membentuk pencitraan Islam sebagai agama terorisme. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.